Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Dini pada mata pelajaran matematika. Pada pagi hari ini kita masih membahas bab yang sama ya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi yaitu mengenal bentuk akar ya. Nah, untuk pagi hari ini yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat perpangkatan pada bilangan bulat berpangkat positif. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita masuk pada slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya kita akan mengenal bilangan bulat. Bilangan bulat dibedakan atas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Adapun anggota himpunan bilangan bulat adalah dari negatif tak hingga negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada sisi kiri, inilah yang disebut sebagai bilangan bulat negatif. Pada sisi kanan, inilah yang disebut sebagai bilangan bulat positif. Pada pagi hari ini, yang akan kita fokuskan adalah sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif. Oke anak-anak, kita masuk pada slide berikutnya ya. Nah, pada slide ini kita akan mengenal sifat-sifat bilangan bulat berpangkat positif. Ada 4 sifat yang akan kita pelajari ya. Yang pertama, perkalian. Jika A dipangkatkan M dikali A dipangkatkan N, maka A, M ditambah N. Contoh, tentukanlah hasil perpangkatan di bawah ini. Contoh 1. 2 dipangkat 3 dikali 2 dipangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Pangkatnya kita jumlah ya. Maka sama dengan 2 pangkat 5. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Dini tidak akan menjelaskan lagi tentang perkalian berulangnya ya. Pak Dini akan langsung pada hasilnya. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oke ya. Contoh yang kedua. Jika negatif 3 pangkat 2 dikali negatif 3 sama dengan, caranya masih sama dengan contoh yang pertama. Negatif 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita perhatikan negatif 3 yang di belakang tidak ada pangkatnya ya. Bagaimana? Ternyata dalam perpangkatan negatif 3 itu sama dengan negatif 3 dipangkatkan 1. Karena dalam perpangkatan, jika dipangkatkan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka di sini negatif 3 pangkat 2 ditambah dengan 1. Sama dengan negatif 3 pangkat 3. Masih ingat ya pertemuan sebelumnya?
Jika bilangan negatif dipangkatkan dengan ganjil atau pangkatnya ganjil, pasti hasilnya adalah negatif. Maka hasilnya di sini sama dengan 3 dipangkatkan 3, 27 ya. Tapi ada negatifnya, yaitu negatif 27. Masuk sifat yang kedua. Pada pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A, M dikurang N. Untuk A tidak sama dengan 0 dan M lebih besar dari N. Contoh, hitunglah hasil perpangkatan di bawah ini. 1. 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4, 5 dikurang dengan 3 sama dengan 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? Ya betul, 16 ya. Kita tulis di bawahnya sama dengan 16. Oke, kita masuk sifat yang selanjutnya. Kita masuk slide berikutnya ya. Sifat yang ketiga, perpangkatan dari bilangan berpangkat. Wah, apa nih maksudnya? Kita perhatikan di bawahnya. Jika ada A dipangkatkan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka akan berlaku atau sama dengan A, M dikali dengan N. Jadi pangkatnya kita kalikan ya. Kita kasih contoh. Hitunglah operasi berikut. Jika ada 5 dipangkatkan 4, terus dipangkatkan lagi dengan setengah. Sama dengan 5 pangkat 4, pangkatnya ya, dikali dengan pangkat setengah. Maka sama dengan, ayo diingat-ingat, 4 dikali dengan setengah hasilnya berapa? Atau setengahnya dari 4 berapa? Iya, betul, 2 ya. Maka di sini kita tulis yaitu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? Ya, 25. Kita tulis di bawahnya ya, sama dengan 25. Oke, kita dapat. Masuk sifat yang keempat, yaitu pangkat dari perkalian dua bilangan. Kalau tadi ada dua bilangan yang sama, sekarang bagaimana jika pangkatnya dari dua bilangan yang berbeda? Dia akan berlaku sebagai berikut. A dikali B dipangkatkan dengan M sama dengan A dipangkatkan M dikali dengan B dipangkatkan M. Contoh, hitunglah. Jika ada 2 dikali 3 dipangkatkan 3, maka dia akan berlaku atau sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Maka sama dengan, kita hitung dulu ya, 2 pangkat 3 berapa? Yaitu 8 dikali 3 pangkat 3, 27. Kita hitung 8 dikali 27, kita taruh di bawahnya ya, sama dengan 216. Oke, betul ya. Itu saja untuk materi hari ini. Kita masuk pada tugas hari ini. Tugas hari ini adalah cari hasil bilangan berpangkat berikut. Yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Yang kedua, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Yang ketiga, 12 pangkat 8 dipangkatkan 1/4. Yang keempat, 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2. Dan yang kelima atau yang terakhir, 12 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Kalau sudah, kalian kerjakan dengan sama persis seperti yang Pak Denny kasih contoh di atas. Kalau sudah, kalian bisa tulis jawaban kalian pada buku tugas kalian. Kemudian kalian foto dan upload pada link yang akan Pak Denny sediakan ya.
Jangan lupa kasih nama, kelas, tanggal, agar Pak Denny tidak lupa menilainya ya. Itu saja untuk materi hari ini. Pak Denny ucapkan banyak terima kasih yang hari ini sudah mau belajar. Dan yang ketiga, tetap semangat belajar ya. Dan yang keempat, Pak Denny ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.